upload ya. Mereka kalau nggak salah tadi kan harus upload. Nah, completion mereka harus submit ya, harus submit artinya harus upload. Nah, kalau ini mau kita ubah dengan posisi mahasiswa sudah ada yang melakukan submission, itu bisa dilakukan tetapi nanti akan memunculkan warning. Ya, warningnya nanti kurang lebih akan diberitahu bahwa ini sudah ada mahasiswa yang melakukan submission, apakah mau diubah nggak completionnya, karena nanti akan mempengaruhi mahasiswa yang sudah submit sebelumnya. Contoh aja misalnya di sini sementara kita syaratkan harus submit. Kemudian ada 10 mahasiswa udah melakukan submit, maka statusnya komplit gitu. Atau saya balik. Misalnya saya nggak mensyaratkan harus submit, cukup mahasiswa centang aja, ya, view aja, klik aja, maka udah dianggap submit. Nah, ada 10 mahasiswa udah melakukan klik, maka status mereka udah komplit gitu. Nah, setelah itu saya baru ingat, oh ternyata mereka harus submit ya, berarti setelah itu minggu berikutnya saya baru ubah gitu. Nah, itu akan ada warning bahwa 10 mahasiswa udah dianggap lengkap loh ya, sudah dianggap komplit. Kalau ini dibongkar nanti otomatis akan unlock completion 10 mahasiswa yang sebelumnya tadi. Yang tadi ada komplit menjadi tidak komplit karena syaratnya bertambah yaitu harus submit. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rani. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, ini coba saya lihat dulu hasilnya. Saya matikan editingnya, turn off. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini lebih rapi Bapak Ibu. Jadi section ini muncul judul, muncul summary-nya, kemudian semua activity-nya diringkas ya. Akan muncul summary-nya, ada satu file, satu folder, satu assignment. Kalau kita lihat, baru muncul di sini. Pilihannya apa. Ya. Demikian juga nanti untuk ke section-section berikutnya juga UI-nya kurang lebih sama seperti itu. Nah, jadi ini menurut saya ini memudahkan mahasiswa untuk melihat secara keseluruhan. Mereka tidak perlu pindah-pindah pilih section 1, section 2, section 3, semuanya bisa langsung tampil di sini. Nah, advisor ini juga menyediakan satu fitur Bapak Ibu yang ada di bawah ini, focus mode. Ya, ini kalau mahasiswa mau fokus belajar, mengerjakan tugas atau apapun, ini bisa kita pilih. Nah, tampilannya menjadi berubah seperti ini. Jadi semua fitur-fitur yang nggak dipakai akan disembunyikan. Ya, jadi fokus ke konten. Ya, jadi fitur-fitur link ke dashboard atau apa akan disembunyikan. Fokusnya ada di konten yang dari tengah ini. Ini pilihan untuk fokus mode. Nah, ini sekali lagi ini pilihan dari setiap user. Bukan berarti kalau Bapak Ibu atur fokus mode nanti mahasiswa akan dapat seperti ini, enggak. Ya, jadi tergantung setiap user mau melakukannya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Berikutnya kita masuk, saya aktifkan lagi editing. Oh ya, sorry. Tadi mungkin ada yang nanya, saya off-kan dulu. Nah, ini kalau dilihat dari sisi mahasiswa seperti apa sih gitu ya. Nah, dulu ada switch role menjadi student. Sekarang switch role-nya ada di sini Bapak Ibu. Ya, di menu profile kita ini ada switch role. Kita coba switch role sebagai student, kita mau lihat tampilannya sebagai kalau dilihat oleh mahasiswa kita seperti apa. Ya, karena ini belum ada banyak kegiatannya, kurang lebih sama Bapak Ibu ya. Kecuali ada yang di hidden, nah dan sebagainya. Nah, ini tampilannya masih sama persis. Oh, sorry, tadi yang ya, sama ya, masih sama. Oke, kalau kita mau masuk ke ini nggak bisa kan Bapak Ibu ya? Karena ini belum lengkap.
ya, di restrict. Jadi diklik kita tidak bisa masuk. Nah, supaya soal nggak muncul ya berarti ini tadi opsi instruksinya ini jangan kita display di depan gitu. Ya, kita masukkan di dalam. Oke, kita balik ke return to my normal row. Oke, berikutnya supaya kelihatan lebih banyak, saya coba ubah yang di section 2. Saya aktifkan. Misalnya ini tentang penamaannya bebas ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan seperti ini juga boleh ya, menggunakan week 2, week 1, topik 1, topik 2, bebas. Gunakan seperti ini juga boleh, atau langsung judulnya saja, silakan. Oke, nah Bapak Ibu sekarang kita coba membuat kuis. Ya, kita pilih activity berikutnya yaitu kuis. Oke, nah Bapak Ibu kuis ini prosesnya ada dua Bapak Ibu. Pertama kita membuat aktivitasnya, jadi yang kita lakukan yang di tampilan Bapak Ibu saat ini adalah kita membuat aktivitasnya dulu Bapak Ibu. Kita belum masuk ke soal, ya, belum membuat soal untuk kuisnya. Jadi ini baru aktivitas untuk kuis. Misalnya kita kasih nama tes 1. Nah, di sini bisa saya manfaatkan untuk memberikan instruksi. Oke. Kemudian timingnya, ya settingnya beda ya Bapak Ibu. Kalau tadi assignment punya setting khusus, sekarang quiz juga memiliki setting yang berbeda. Generalnya seperti ini, kita tulis nama dan description, mau dimunculkan boleh atau tidak juga silakan. Kemudian timing, kapan quiz ini dibuka, ya mirip seperti assignment tadi, kapan allowed to submit-nya mulai kapan. Kemudian ini juga sama, mau dibukanya mulai kapan, selesainya ditutup, bukan selesai, ditutupnya kapan. Ya, misalnya saya buka 1 hari, mulai jam 10 sampai nanti jam 8 malam misalnya. Ya. Nah, kemudian mau kita beri durasi waktu nggak selama pengerjaan? Kalau kita beri, kita centang, misalnya pengerjaannya kita kasih waktu karena cuma 5 soal, berarti 10 menit misalnya. Oke. Nah, kemudian ada aturan di sini. Kalau waktu ini habis, apa yang akan dilakukan gitu ya? Ketika waktu habis, apa yang akan dilakukan? Defaultnya adalah menyimpan semua proses yang sudah dikerjakan mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada 5 soal, mahasiswa baru mengerjakan sampai soal keempat dan tiba-tiba waktunya habis, maka nggak bisa dilanjutkan, tetapi nggak perlu khawatir karena yang sudah dikerjakan 4 soal tadi udah otomatis tersimpan. Ya.
Jadi ini open attempts are submitted automatically ketika waktunya habis. Ada beberapa pilihan yang defaultnya adalah ini, dan yang menurut saya yang paling bagus memang ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian grading kita lewatkan dulu bagian ini, grading kategorinya kita cuma atur bagian ini. Berapa kali mahasiswa boleh mencoba kuis tersebut? Mau berkali-kali tak terbatas atau kita atur? Ya, 1 kali atau 2 kali. Nah, kalau kita memilih lebih dari 1 kali, ya, misalnya 2, maka akan memunculkan grading method. Ya, kenapa? Karena dibuka kesempatannya 2 kali. Maka nilai yang disimpan yang mana? Apakah nilai tertinggi, apakah diambil rata-rata, apakah yang diambil adalah percobaan yang paling pertama atau percobaan mengerjakan kuis yang paling akhir. Ya. Jadi kalau 5 kali, maka yang diambil dari nomor 1 atau nomor 5. Ya, nomor 2, 3, 4 nggak akan diambil. Atau diambil yang paling tinggi, atau diambil rata-rata dari 5 kali percobaan ini. Ya. Kalau sama sekali nggak boleh, ya berarti kita buat 1. Oke, saya pilih 1. Kemudian layout sementara biarkan seperti ini. Question behavior juga kita biarkan dulu seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian review option. Nah, ini kalau kuis ini hanya sekedar untuk latihan, ya mungkin fitur ini mungkin tidak terlalu penting. Tapi kalau ini misalnya dipakai untuk ujian dan sebagainya, nah ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, review itu maksudnya seperti ini. Ada 4 posisinya ada 4. Semua yang dicentang ini, ya, jawabannya apakah benar atau salah, nilainya berapa, kemudian kalau kita menyiapkan feedbacknya akan muncul, kemudian kunci jawaban yang benar, semua yang dicentang ini akan muncul ketika kita mengerjakan kuisnya. Ya, selama kita mengerjakan kuis, nomor 1 salah, langsung muncul. Ya, ini salah, yang benar adalah ini, nilainya sekarang sekian. Ya, ini kalau during the attempt. Kalau ini berarti setelah mahasiswa menyelesaikan kuis. Jadi ada 5 soal, 5 soal sudah diselesaikan, maka semua yang dicentang ini akan aktif. Jawabannya muncul, nilainya muncul, dan sebagainya. Kalau ini adalah semua yang dicentang ini akan muncul setelah mahasiswa menyelesaikan kuis dan selama kuis itu belum tutup, belum expired. Di sini Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengerjakan kuis sekarang juga jam 10, ya udah selesai, maka hasil review ini, ya option yang ini akan muncul semua sampai nanti jam 8.30. Setelah itu akan hilang. Ya. Atau yang ini, after the quiz is closed. Jadi semua akan dimunculkan memang ketika, semua yang di sini akan dimunculkan memang ketika kuisnya sudah ditutup. Yaitu melewati waktu ini. Nah, jadi ini option, pilihan, kira-kira kita mau yang mana. Ya. Kalau misalnya kita nggak ingin mahasiswa membocorkan kunci jawaban ke teman-teman lainnya karena kita kasih durasi waktunya longgar ya, dari jam 10 sampai jam 8 malam, ya berarti ini jangan dipilih gitu Bapak Ibu. Kasih aja nilai misalnya, ya, itu boleh. Ya, tapi untuk jawaban benarnya kita tidak pilih, tidak kita berikan ke mereka. Atau ini juga nggak boleh kita berikan karena sifatnya nggak private gitu ya, nggak boleh dibagikan ke, maksud saya dibocorkan ke teman-teman lainnya. Nah, baru semuanya dimunculkan nanti di sini setelah kuisnya ditutup, gitu. Atau kalau ini nggak dipilih juga boleh, sama sekali nggak dimunculkan. Baru kita bahas di kelas gitu nanti. Pak Roni? Ya Bu. Apakah kalau misalnya tadi yang dimunculkan hanya nilainya, ya, jadi semua di-uncheck ya, seperti tampilan Bapak sekarang, mereka kan bisa lihat nilainya, tapi mereka tahu nggak jawaban yang benar yang salahnya yang mana Pak? Atau hanya bisa lihat skornya aja? Skornya aja Bu.
Oh, tapi mereka juga bahkan tidak tahu ya nomor-nomor mana yang benar dan yang salah gitu ya. Iya, Oke, jadi tetap kecuali tidak bisa dibocorkan ke temennya juga ya. betul, kecuali ini dipilih nih, better correct ini, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti muncul benar atau salah dan nilai. Baik, terima kasih. Nah, untuk during the attempt ini otomatis nggak muncul Bapak Ibu, secara default semuanya dimatikan. Kenapa? Karena kita pilih sorry. Nah, attempt-nya hanya satu kali. Jadi satu kali udah dianggap nggak boleh langsung tahu gitu. Nah, biasanya posisi ideal memang seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi selama mengerjakan kuis dimatikan semua. Setelah mengerjakan kuis hanya nilai. Setelah mengerjakan kuis dan kuisnya masih terbuka, nilai juga dimunculkan. Nah, ini bebas. Apakah kita mau bahas di kelas, jadi kita tutup semua jawaban benarnya, atau kita aktifkan semua setelah kuisnya selesai, setelah besok gitu ya, berarti atau setelah nanti jam 12 malam, baru semuanya muncul gitu. Ya. Nah, tapi kadang-kadang misalnya dari satu kelas ada 30 mahasiswa, ternyata yang mengerjakan sampai nanti batas jam 8 malam baru 25 gitu. Jadi masih ada yang belum. Nanti kan berarti masih ada kuis-kuis susulan gitu ya. Daripada ini ketahuan, biasanya ini juga dimatikan. Pak Roni, mau nanya Pak, ini terkait Bu. dengan setting quiz ya. Itu tadi kan ada switch role to students ya. Misalkan gini, saya itu mau setting quiz saya dengan menggunakan opsi yang review option itu. Lalu sebelum saya rilis ke mahasiswa, saya pengen ngetes Ngecek. ngecek lah. Betul. Begitu saya setting, kemudian saya switch role saya sebagai students, itu benar-benar posisi saya sebagai students ya Pak ya. Saya pengen lihat dulu aja sebelum saya rilis. Betul, Bu. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu atau ada cara lainnya Bu nanti Bu. Khusus untuk kuis kita untuk mereview settingnya udah betul, nanti ada option lainnya juga. Iya, jadi ada posisi dimungkinkan ada posisi kita mengetes dulu sejauh mana review option kita itu dampaknya kemana sebelum kita rilis resmi ke mahasiswanya. Ya, bisa betul. Ya Pak ya? Bisa Bu. Oke. Ya memang bagusnya harus kita review dulu ya sebelum kita publish. Takutnya ada kunci jawaban yang salah setting dan sebagainya nanti atau soal yang nggak jelas gitu. Nah itu biasanya sering terjadi juga gitu. Oke, berikutnya appearance kita lewatkan. Nah ini tambahan Bapak Ibu. Ya, tambahan jika diperlukan saja. Misalnya walaupun setiap aktivitas sudah punya pilihan restrict ya, tapi khusus untuk kuis kita bisa tambah restriction, misalnya menggunakan password ya, atau misalnya kita hanya mau semua yang mengakses itu dari jaringan kampus gitu. Nah kita masukkan di sini IP kampus berapa, maka yang dari rumah pun nggak bisa mengakses gitu. Ya. Nah ini kalau diperlukan bisa. Feedback kita bahas nanti ya. Kemudian ini kita lewatin restrict access sama persis pilihannya mau dibuatkan atau tidak. Kemudian completion. Nah kita lihat pilihannya apa kalau quiz. Nah kalau quiz hanya klik kemudian menerima nilai. Kalau menerima nilai bisa kita tentukan passing grade-nya berapa. Ya. Nah, kalau kita menentukan passing grade, otomatis kesempatannya kalau dibuat sekali ya berarti sekali gagal berarti dianggap nggak bisa komplit, sama sekali nggak akan bisa komplit gitu. Kecuali kita kasih beberapa kali kesempatan attempts tadi untuk sampai dia menentukan passing grade-nya berapa. Oke. Udah, saya simpan dulu. Nah, silakan Bapak Ibu buat kuisnya. Ini baru activity-nya ya Bapak Ibu. Baru activity kuisnya. Oke, saya lanjut.
Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke pembuatan soal. Nah, pembuatan soal nanti ada dua cara, apakah kita langsung buat soal di kuis ini, atau kita buat dulu di question bank. Ya. Saran saya lebih bagus di question bank, Bapak Ibu, supaya kita punya bank soal, ya, yang bisa kita pakai untuk kedepannya juga nanti. Ya. Kalau nggak salah dari Pearson nanti juga menyediakan bank-bank soal juga yang bisa kita bisa dipakai langsung di sistemnya Pearson dan bisa juga nanti diadopsi di sini. Nah, oke, kita untuk ke kuis, kita masuk ke set balik lagi ke kuisnya. Sorry. Sorry, ini settingnya tadi ya, salah Bapak Ibu. Nah, kita langsung masuk aja ke kuisnya, ya. Aktivitasnya kita klik, kita masuk. Nah, di sini ada keterangannya nih. Ini instruksinya tadi yang di description, time allow-nya berapa, hanya 1, dibuka kapan, ditutup kapan, waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Ya, ini pengumuman settingnya tadi dimunculin di sini. Nah, tapi belum ada soalnya. Nah, kita mesti buat soal. Oke, buat soal kita bisa edit quiz di sini atau langsung di sini, ya, sama aja Bapak Ibu. Kita edit quiz, nah langsung muncul di sini Bapak Ibu. Ya, nah ini kita menyiapkan membuat soal. Pilihannya adalah membuatnya di sini kita tambahkan soal. Apakah kita buat soal manual saat ini juga di sini, atau kita ngambil soal dari question bank, atau ngambil dari question bank secara acak. Nah, kita buat dulu. Kalau pilih manualnya seperti ini, pilihannya ada multiple choice, true false, matching, short answer, numerical, essay. Ini yang untuk scientific, untuk numerik, calculated, multiple choice, dan seterusnya. Ada code ini untuk coding, untuk programming. Kemudian ada drag and drop menggunakan gambar, ada ini embedded answers, itu gabungan Bapak Ibu, gabungan dari macam-macam ini bisa digabungkan jadi satu di sini. Ini random short answer matching, ini select missing word, dan sebagainya. Nah, tidak semuanya bisa disetting untuk kunci jawaban Bapak Ibu ya, sehingga memunculkan auto grading, nanti hasilnya langsung markingnya muncul 100, 50, dan sekian. Ya, contohnya esai itu tidak ada kunci jawabnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita pilih tipe kuisnya adalah esai, maka ya mau nggak mau nilainya adalah manual dari kita. Ya. Tapi kalau multiple choice bisa, true false bisa, matching bisa, short answer ini bisa Bapak Ibu, tapi tidak terlalu disarankan ya, mungkin karena misalnya kunci jawabannya adalah Roni gitu. Tapi saya menulisnya RONNY. Jadi kalau mahasiswa menulisnya RONNI, maka dianggap salah gitu. Karena harus benar-benar sesuai dengan semua karakter dari kunci jawaban. Ya. Pak Roni, maaf, mau nanya itu choose question ada di mana, Pak? Di sini, Pak. Add new question. Oke. New question. Nah, Pak, kan kayak kami ini misalnya di Ilkom, kadang-kadang kan kita perlu ada misalnya dari MP4 ya, ada potongan shot gitu. Nah, itu cara ini gimana, Pak? Terus nanti mereka kadang-kadang kita kasih quiz seperti itu kan, ada potongan adegan, nah terus MP4 kan bentuknya. Nah, itu gimana tuh? Upload soalnya. Oke, ya. Bisa, Pak, nanti, Pak. Ada ya? Oke. Ada. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu saya tunjukkan sekalian, kita nambah soalnya bukan dari manual ya Bapak Ibu, tapi kita coba dari question bank, walaupun nanti tampilannya juga sama. Ya. Saya tunjukkan aja dari question bank, sekarang saya balik lagi ke course.
masuk ke edit course, ya, edit course yang general. Ada menu more di sini. Ke question bank. Nah, ini dia Bapak Ibu di bawah sendiri. Question bank. Ya, saya pilih. Oke. Nah, ada 4 tabs Bapak Ibu. Questions, kategori, import, export. Jadi kategori itu fungsinya adalah sebenarnya ada grouping Bapak Ibu, pengelompokan ya, pengelompokan soalnya nanti di grup berdasarkan kategori. Kemudian kita membuat pertanyaannya nanti di sini. Pertanyaan yang kita buat itu nanti dimasukkan di kategori apa. Nah, secara default karena saya sebagai dosen di kelas ini, ya, maka saya otomatis memiliki kategori defaultnya adalah ini. Tapi saya bisa buat baru, misalnya saya buat dulu baru untuk nama kategorinya adalah pilihan Anda untuk topik 1 misalnya. Ya, bebas ya Bapak Ibu, kita menerjemahkan kategori ini, struktur groupingnya mau seperti apa terserah. Ini saya gunakan sebagai untuk membedakan jenis bentuk pertanyaannya saya bedakan di sini. Kemudian saya simpan. Nah, sebelum disimpan, kita perhatikan dulu posisi kategori ini mau ditaruh di mana. Ini hanya untuk struktur aja supaya kita nggak bingung. Kalau ini berarti di dalam, ya, berarti kategori yang saya buat ini akan ada di dalam default for DLC, ya, Digital Literacy and Communication. Artinya menjadi sub kategorinya. Tapi kalau saya pilih top, ya, maka dia nanti posisinya akan sejajar dengan defaultnya. Ya, saya pilih sejajar aja, jadi saya taruh di paling atas. Saya tambah 1 kategori. Dan jadi sekarang saya punya di kategori paling atas itu ada 2, jadi ini sejajar posisinya. Kemudian saya baru buat soal. Nah, saya tunjukkan dulu yang manual ya Bapak Ibu, nanti kita coba yang lebih praktis menggunakan import. Nah, kita coba buat pertanyaan pertama, yaitu multiple choice. Yang paling umum, paling standar, dan sering dipakai. Question name, ini nggak ngaruh ke mahasiswa, Bapak Ibu. Ya, ini nggak akan berpengaruh ke mahasiswa, karena mahasiswa nggak akan melihat question name. Yang dilihat nanti adalah pertanyaannya yang di sini. Question name ini untuk kita saja, supaya kita ingat pertanyaan ini, pertanyaan yang mana sih, gitu. Jadi misalnya pilihan ganda 1 misalnya, ya. Nah, misalnya 1 ditambah 1 sama dengan berapa gitu ya. Oke, ini pertanyaannya ada di sini. Default nilainya kalau benar 1. Feedback kita lewatin dulu. Nah, settingnya apakah mahasiswa boleh menjawab hanya 1 yang benar atau beberapa yang benar gitu. Nah, supaya nggak terlalu rumit, 1 dulu aja ya, 1 jawaban yang benar. Nah, apakah choices A, B, C, D, E itu nanti mau diacak lagi atau enggak? Kalau diacak nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan urutan option A, B, C, D yang berbeda. Ya, jadi ini untuk mengurangi saling membocorkan soal gitu. Karena setiap jadi yang di shuffle bisa 2 Bapak Ibu. Yang di shuffle ada urutan soal pertama, yang kedua adalah urutan option. Ya. Nah, urutan yang memiliki fitur shuffle choices ini pasti hanya multiple choice. Ya. Pilihan choicesnya mau ditampilkan seperti apa, A, B, C, D atau yang mana, terserah. Saya pilih yang ini. Nah, kemudian kita buat choicesnya Bapak Ibu. Ya, misalnya 1 tambah 1, 1. Kalau ini salah kan ya jawabannya, saya anggap ini salah, maka gradingnya 0. Kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2 gitu. Kalau ini benar, maka nilainya adalah 100%.
Gitu. Nah, jadi kenapa seperti ini Bapak Ibu? Jadi kita bisa memberikan option misalnya. 1 tambah 1 sama dengan 11 misalnya. Ini mungkin ada yang berargumen 1 dan 1 kok disejajarkan kan jadinya angka 11. Nah, kalau mahasiswa mau berargumen seperti ini, bolehlah kita terima. Tapi nilainya nggak 100, misalnya nilainya adalah 50% gitu. Kemudian ini 4, 3, jawabnya 0. Ini 4, jawabnya 0. Kalau mau kita tambahkan lagi, jadi A, B, C, D, E, mau F, G, H, I, dan seterusnya, kita tambah lagi. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, udah jadi Bapak Ibu, satu soal. Ya. Oh, saya salah. Seharusnya tadi saya nggak perhatikan ininya ya, kategorinya ya. Seharusnya saya mau masukkan di sini Bapak Ibu. Oke, nanti saya pindah. Ya, bisa kita pindah. Nah, ini kalau kita mau lihat tampilannya, ya, review. Soalnya kayak apa sih? Nah, soalnya kira-kira kayak gini. Ini pilihannya seperti ini. Ya. Nah, ini diacak Bapak Ibu. Tadi kan 1, setelah itu 2, 3, 1, 2, 11, 3, 4 ya. Sekarang posisinya diacak. Karena tadi pilihan shuffle shuffle optionnya kita aktifkan. Nah, untuk Bu Mia, ini Bu, kita bisa ngecek supaya apakah kunci jawaban kita udah benar atau enggak, bisa pilih ini Bu. Fill in correct responses. Kita bisa langsung klik ini, langsung otomatis diisi jawaban yang benar. Nah, kita jadi cek, oh benar nggak ini gitu. Oh ternyata settingnya kunci jawabnya salah, nah berarti kita ketahuan di sini nanti. Oh Pak, gimana Pak? Itu sudah saya fill in, benar salahnya kelihatannya di mana? Oke, jadi gini Bu, ini kan udah kita buat ya. Soal walaupun satu atau banyak nanti bisa Bu, bisa di preview semua. Jadi sebelum kita publish ke mahasiswa bisa kita preview satu persatu atau langsung semuanya bisa kita preview. Ini contoh kalau kita preview karena baru ada satu, kita preview hasilnya seperti ini tampilannya nanti. Ya. Untuk mengecek apakah soal ini udah benar, ini kira-kira udah benar belum kata-katanya, optionnya udah benar atau belum. Nah, yang biasanya kita perlu cek kan kunci jawaban ya. Kunci jawaban ini udah benar atau belum kita nyetingnya. Ya, Kita betul. tinggal klik ini Bu, fill in correct responses. Jadi kita nggak perlu pilih jawabannya, kita tinggal fill in correct responses. Maka muncul di sini. Oh Ya. oke, jadi yang kita pilih bukan jawaban ya. Oke. Kita nggak perlu pilih jawabannya, terus kita submit, kemudian kita lihat nilainya 100 atau enggak gitu. Iya, betul. Kita langsung fill in correct responses, nanti akan otomatis dia akan memilih jawaban yang sesuai yang setting kita, jawaban benarnya di mana. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata ya udah betul. Memang tadi saya settingnya jawabannya harusnya adalah 2. Ya. Nah, kalau shuffle seperti ini Bapak Ibu, jadi kunci jawabannya bukan A ya. Jawabannya bukan A, jawabannya adalah 2 gitu. Karena nanti A di posisi setiap mahasiswa akan berbeda nilainya. Oke, itu untuk pilihan ganda Bapak Ibu. Tapi ada cara yang lebih praktis, terutama khususnya untuk pilihan ganda, nanti kita menggunakan import. Pak Roni, maaf Pak, mau tanya. Ya, Bu? Tadi itu ada yang jawabannya itu bisa lebih dari 1 ya Pak, dan jawabannya ada persenannya, tadi itu maksudnya seperti apa ya Pak? Maaf, saya agak masih bingung. Ada 100% tadi itu, jadi Ya, Bu. jawabannya bisa ada ini ya Pak, jadi yang ini paling benar, ini Betul. benar, seperti Iya. itu ya Pak. Jadi ya sebenarnya kalau kita nggak mau mengakomodasi argumen mahasiswa Bu, itu sebenarnya nggak usah dipilih. Jadi jawabannya yang benar yang 100% hanya 1 aja, yang lain biarkan 0 gitu. Ini tadi saya cuma kasih contoh bahwa jawaban ini kalau mahasiswa pilih ini pasti nanti nilainya 100. Kalau pilih ini nilainya nilainya 0 gitu ya.
Kalau pilih ini, jawaban choice ketiga ini yang 11, maka nilainya setengah berarti ya, karena kan default nilainya adalah 1, maka nilainya adalah setengah. Nah, ini option aja Bu, mau kita mau kita biar nggak bingung ya kita apa, Oh biarkan. baik Pak. Jadi boleh tetap dapat satu jawaban doang yang betul ya Pak ya? Boleh, tapi ini memungkinkan untuk banyak jawaban, misalnya kalau kita memang mau bikin yang unik gitu ya. Iya. Jadi ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 70% dan sebagainya. Oh baik Pak. Dan kalau misalkan kan biasanya di pilihan ganda ada semua benar ya Pak. Berarti bisa di 100-in semuanya ya Pak ya? Ya, nah mungkin apa ya Bapak Ibu, sekaligus ini peringatan juga. Kalau kita aktifkan semua jawaban benar itu Bu, itu bisa ya. Tapi tipe-tipe soal yang misalnya option 1 dan 2 benar, option 2 dan 3 1 dan 3 benar, option 2 dan 4 benar, atau tidak ada option yang benar gitu, atau semua option benar. Itu bisa kita lakukan dengan catatan kita jangan acak Bapak Ibu. Karena kalau diacak nanti urutan 1, 2, 3-nya akan apa? Akan berantakan gitu ya. Kecuali kalau semuanya benar itu bisa. Oh baik Pak. Terima kasih Pak Roni. Ya, atau jangan bikin soal yang berurutan. Ya, sorry, kita bisa buat seperti itu. Tapi sementara ini kalau menggunakan standar yang multiple choice, jangan buat soal berurutan. Misalnya berdasarkan soal nomor 1, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, kalau kondisi urutan itu tidak diacak, maka nggak apa-apa. Ya, tapi kalau posisi urutan soal itu diacak, nanti jadi kacau Bapak Ibu. Karena nomor 1 di setiap mahasiswa akan berbeda. Ya, jadi mesti hati-hati dalam kita membuat soal apakah berantai seperti itu ya. Kemudian di pilihan choicesnya juga apakah modelnya 1 dan 2 benar, 2 dan 3 benar, dan seterusnya. Nah, untuk Pak tadi ada yang bertanya, gimana kalau kita soalnya itu bentuknya video gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang saya contohkan di sini kan soalnya yang saya buat ini adalah teks ya, 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu. Sebenarnya di bagian ini, soal ini, kita bisa masukkan macam-macam Bapak Ibu. Bisa gambar, bisa audio kita juga, bisa recording kamera juga gitu. Nah, dan menu ini Bapak Ibu, pilihan-pilihan ini bukan hanya ada di kuis ya, ada di semua setting yang memungkinkan kita untuk input ya. Saya kasih contoh misalnya di contoh misalnya di assignment tadi ya Bapak Ibu, di assignment. Nah, di bagian instruksinya pun memungkinkan Bapak Ibu ya, memungkinkan. Nah, saya kasih contoh yang di assignment. Misalnya saya buat menggunakan, jadi soalnya menggunakan suara gitu ya. Nah, saya buat langsung record aja saat itu. Nah, apakah ini mau dimanfaatkan untuk soal, untuk instruksi, atau untuk materi, itu bisa. Jadi kalau kita mau on the spot, langsung rekaman saat ini juga bisa. Kita coba ya. Jadi kita mau tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini adalah soal kuis nomor 1. Nah, udah jadi Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau kita nggak yakin ya kita rekam lagi. Kalau udah yakin ya kita attach. Kita masukkan. Langsung muncul di sini Bapak Ibu. Ya. Demikian juga kalau video ya. Misalnya audio kurang meyakinkan, kita ingin juga wajah kita tampil di situ ya, kita aktifkan record video. Nah, ini mengaktifkan kamera, kemudian kita langsung ngomong
kemudian siap rekaman. Touch. Ya, ini kalau kita membuat soal dalam bentuk audio atau video tadi ya Bapak Ibu, kita langsung on the spot buat juga saat itu. Tetapi kalau kita sudah punya sebelumnya ya video misalnya dari YouTube, kita minta mereka untuk nonton gitu. Kemudian itu dalam menjadi soal. Nah, kita bisa pakai berbagai cara juga. Misalnya ini saya hapus dulu. Oke, saya contoh misalnya ambil dari YouTube. Tapi ngapusnya gimana Pak Ron? Iya Bu. Bentar, ini agak tricky Bu, karena saya belum menemukan cara hapusnya. Jadi tricky itu maksudnya kita, di setiap editing seperti ini, misalnya seperti yang di assignment tadi, ya, ada menu tambahan Bapak Ibu, seperti ini ya, show advanced button, kita pilih. Ya, ada pilihan untuk bikin rumus, equation. Nah, equation bisa pakai ini, kalau soalnya bentuk equation, mau tabel, kemudian mau karakter-karakter khusus, dan sebagainya. Nah, maksud saya di bagian ini kita bisa aktifkan, ini sedikit coding sedikit Bapak Ibu, nggak sulit ya. Ini adalah kita buka HTML editor. Nah, jadi ini secara script HTML-nya kita hapus. Tadi kan ini biasanya di antara P ini ya, tag paragraf. Ini kita hapus aja semua. Hapus, kita balikin lagi. Nah, demikian juga nanti kalau kita mau masukkan YouTube, Bapak Ibu. Saya coba dulu pilih YouTube, misalnya lagu ini. Oke. Kemudian videonya ini, ya. Nah, kemudian supaya muncul di quiz, kita bisa pilih share. Nah, kita pilih ini, Bapak Ibu. Kita pilih embed, ya, bukan linknya ya Bapak Ibu ya, bukan link. Kalau link juga bisa, tetapi ketika diklik nanti mahasiswa harus menonton di YouTube-nya gitu ya. Jadi kita pilih embed. Nah, ini kode HTML-nya juga, langsung aja kita copy, ya, klik copy, masuk ke sini. Supaya nggak bingung Bapak Ibu, ini tips saja, kita buat semacam placeholder. Kita dengan kata video seperti ini, saya taruh dulu kata video, kemudian saya aktifkan HTML-nya. Nah, ketahuan ya Bapak Ibu posisinya ada di mana. Nah, ini berarti posisi dari kode ini mau saya timpa di bagian ini. Ya, jadi ini tadi udah saya copy, saya pindah di sini. Oke, copy langsung Ctrl V gitu ya. Kopas langsung jadi. Ya. Jadi soalnya mungkin ini instruksinya diganti, silakan menonton video berikut dan pilih jawaban paling benar. Nah, misalnya seperti itu. Untuk audio atau video itu Pak Roni durasinya berapa lama? Saya belum, terus terang saya belum tes Pak, durasinya sampai berapa lama. Ya. Tetapi kemungkinan besar karena di di e-kampus ini ada setting batas maksimal ukuran file Pak. Oh, jadi begitu. Sementara ini settingnya adalah 60 mega. Jadi kalau di atas 60 mega sepertinya nggak akan bisa disimpan gitu Pak. Oke, baik. Nah, Terima kalau kasih. ya Pak, kalau videonya memang besar, saran saya mungkin dengan cara seperti ini Bapak Ibu kita taruh di YouTube ya atau yang lainnya, kemudian kita embed. Bedanya apa Bapak Ibu kalau di embed? Kalau di embed langsung muncul di sini. Ya. Tetapi kalau kita hanya copy link tadi ya, misalnya
share, kita copy linknya aja gitu. Nah, ini kita hapus. Bagian ini tadi saya hapus. Nah, di sini saya masukkan link. Apakah open new window atau pilihan ini mau dipilih ya. Ya, Jadi misalnya create link. Nah, jadinya hanya link, Pak. ya, Jadi nanti ketika mahasiswa mendapatkan tampilan ini, ya tampilannya akan persis seperti ini, ada link, kemudian linknya diklik, baru akan membuka ini, gitu, membuka video ini. Tapi baik, kalau di embed akan langsung muncul di saat itu juga. baik, makasih. Ya, Pak. Kalau soalnya PDF gitu gimana Pak? Maksud dari style itu ya Pak? Iya, Bu. Tapi kalau ini karena kita sedang membahas kuis ya, Bu. Bahas kuis dan ini kebetulan pilihan ganda. Mungkin kalau harus mendownload PDF dan menjawab sepertinya kurang cocok kali ya. Kecuali itu bentuknya esai atau apa gitu, Bu. Tapi bisa, Bu, kita bisa attach file juga di sini. Gambar juga bisa, kita attach. Kalau tadi ini adalah kita buat sendiri on the spot, yang dua ini, kalau ini kita attach media memang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pak Roni, Ya, Bu. Pak Roni ada di kampus. Iya, Bu, di kampus. Di ruangan itu sendirian. Kebetulan enggak, Bu. Oh, nanti takutnya ada penampakan yang menemani Pak Roni. Takut juga kan kalau nongol di layar saya sini. Oke deh. Memang ada penampakan, Bu. Ada beberapa anak seliweran gitu. Mungkin penampakannya itu. Ya, karena ini saya ajak anak-anak di sini, Bu. Oh, gitu. Oke deh. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Kita simpan. Nah, konsep tadi Bapak Ibu untuk embed record audio dan video bukan hanya di sini ya Bapak Ibu. Itu di semua area di course Bapak Ibu yang memungkinkan kita bisa melakukan ini. Ya, kita buka apakah di instruction, ada di description atau dimanapun kita, bahkan jawaban mahasiswa pun bisa. Mahasiswa ketika mau upload jawaban online teks tadi juga bisa. Oke, ini tadi saya buat satu question dari satu soal di question bank, kebetulan posisinya salah ya. Coba saya pindah. Oh. Makan dulu, situ udah siapin. Nah ini sorry, saya pindah. Oh, maaf saya nggak punya akses untuk memindah apa? Soal di dalam kategori. Harus dari akun admin. Oke, ya udah biarin dulu sementara di sini. Nah, kita coba tunjukkan sekarang untuk import. Nah, Bapak Ibu, sepertinya kami udah siapkan di Training Hub ini formatnya seperti apa. Formatnya sebenarnya mudah sekali ya. Format. Nah, ini Bapak Ibu icon format. Ambil saja. Download. Kita buka. Oh, oke. Formatnya salah Bapak Ibu, ini berantakan ya. Sorry, saya rapikan, sekalian saya jelaskan. Jadi formatnya begini Bapak Ibu. Baris pertama ini adalah soal. Ya. Kalau soalnya panjang sekali, tetap tidak boleh diputus menjadi beberapa baris, tetap harus disambung terus. Ya. Kemudian ini adalah option A. Mau A standar aja Bapak Ibu, mau besar atau kecil. Yang aman adalah besar. Kemudian diikuti dengan titik, spasi, kemudian jawaban opsi A apa. Kemudian ganti baris, B,
kemudian bentar, ini salah. Answer A. Ya, saya ubah aja. Contoh C, gitu ya, misalnya, ini karena kalau tipenya 2 ini otomatis menjadi true false Bapak Ibu, karena pilihannya ya ini jawabannya yes no ya. Yes no. Atau kalau saya paksa tambahkan ya menjadi yes but it is not, misalnya gitu. Nah, kemudian untuk menentukan kunci jawaban, caranya seperti ini, ketik answer, titik 2, kita pilih yang mana? A misalnya. Oke, udah. Untuk pindah ke soal berikutnya. Answernya harus garis besar, harus capital Pak, atau gimana? Ya, betul Pak. Capital, kemudian ini harus sesuai, kuncinya A. Ini nggak ngaruh nanti apakah di shuffle atau enggak Pak. Ini baru kita import dulu, nanti defaultnya pasti langsung di shuffle. Kemudian pertanyaan kedua is red. Dipisah satu spasi Pak gitu? Betul. Harus ya? Betul. Dibatasi dengan satu baris. Set color. Nah, saya copy aja biar cepat. Jawabannya juga sama. Kemudian is apple color. Jawabannya no. Ya, B gitu. Nah, kalau mau sampai D, E, F ya silakan aja Bapak Ibu, silakan ditambahkan. Nah, ini langsung kita save. Ini saya save di saya save di dokumen aja. Contoh kuis. Oke. Nah, sekarang balik ke question bank lagi. Tadi kita buat secara manual ya, create question satu persatu, berikutnya kita lakukan import. Nah, waktu import, ya kita pilih formatnya adalah icon format. Ya, pastikan icon format. Kemudian ini tempat kita menaruh filenya yang tadi. Kita pilih, tadi ada di My Document, ini contoh quiz, kita drag and drop, taruh di sini. Jadi kita import. Nah, langsung masuk Bapak Ibu. Kalau keterangannya hijau seperti ini berarti semuanya adalah nggak ada errornya. Kalau ada error nanti akan ada penjelasan errornya di line nomor berapa gitu ya. Nanti kita bisa lacak salahnya ada di mana gitu. Nanti kita berhasil semua, masuk semua. Continue. Nah, langsung masuk. Soalnya langsung masuk ya. Jadi ini cara cepat untuk kita membuat kuis multiple choice. Kalau tadi satu persatu kita harus tulis soal, jawaban dan sebagainya. Nah, tetapi keterbatasannya karena kita menggunakan notepad seperti ini Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa memasukkan gambar, video atau embed dari YouTube, itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan jika optionnya seperti itu adalah kita upload dulu saja ya supaya pekerjaannya lebih ringan. Kita upload dulu soal-soalnya, baru satu persatu kita edit. Misalnya bagian ini perlu ada gambar, baru kita edit. Nah, di soal ini baru kita tambahkan video atau apa gitu. Jadi semua soal, teks, format teks dan jawabannya semuanya udah kita masukkan. So, Pak Roni, berarti itu dimungkinkan ini ya Pak ya, misalnya di elektro itu kan ini kasus yang dulu yang semester berlalu itu kan ada gambar rangkaian misalkan gambar rangkaian listrik.
Nah, artinya pada saat karena kemarin itu tuh saya karena kebingungan untuk ininya, jadi saya terpisah. Jadi ada soal, kemudian tapi gambar-gambar rangkaiannya itu saya bikin PDF file. File lain lah, file lain terpisah. Tapi kalau yang seperti tadi Pak, kita bikin soal, kemudian kita insert gambar, berarti dia persis di bawah soal ya? Bisa begitu ya? Bisa di bawah, bisa di atas, tergantung kita di insertnya di mana sih Bu? Ya, artinya dimungkinkan untuk menginsert per satu-satu soal ya Pak ya, untuk ini. Bisa, ya bisa. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, ini contoh ya. Mungkin saya kasih contoh satu lagi untuk bentuk yang lain misalnya. Pak Roni. Ya Pak. Pak Roni, menyambung pertanyaan Bu Mia. Kalau pertanyaan kemudian rangkainya disatukan, pertama kita buat dalam doc, kemudian kita save dalam PDF, terus kemudian kita import, bisa kan? Sehingga tidak memerlukan dua file seperti yang disampaikan oleh Bu Mia tadi. Kalau import tadi pilihannya ini sih Pak. Waktu import itu sudah ditentukan formatnya adalah ini saja Pak. Kalau PDF tidak bisa kita format Pak. Bisa gitu. Bisa kita upload tapi hanya sebagai file gitu. Nanti mahasiswa buka, baca gitu. Jadi kalau otomatis jadi soal-soal di kuis ini format yang bisa diterima hanya ini. Ini kalau model import Pak. Kecuali manual ya. Kalau manual mungkin pasti bisa banyak cara. Nah, pada saat manual tadi di kolom yang membuat soal tadi itu bisa menggunakan Microsoft Equation ya kalau untuk soal-soal dan copy paste rangkaian gitu. Nah, di situ. Ya betul. Ada equation, Pak. Cuma saya juga belum pernah. Ya. Belum pernah. Enggak, pakai itu aja. Pakai alt sama dengan. Enggak, di tempat tadi enggak usah buka. Alt sama dengan. Ya, ya. Di tempat tadi yang, nah itu alt sama dengan. Masuk enggak? Enggak muncul sih, Pak. Enggak muncul ya? Wah, susah juga ya. Tapi equation-nya terbatas sepertinya, Pak. Pak. Nah, kalau di doc kan langsung alt sama dengan itu. Muncul, alt sama dengan, ya muncul kan, sehingga kita bisa mainkan gitu. Terus kemudian rangkaiannya kita bisa buat dari apa itu? Ya adalah di insert itu visual drawing itu kan. Ya. Mungkin ini kasus lain Pak, coba saya. Kalau gitu di submit via WA aja gitu. PDF via WA soalnya. Lebih mudah kan? Bisa kan? Kombinasi gitu. Kalau pengalaman saya semester lalu Pak Tom memang ada khusus kalau untuk rangkaian listrik gitu-gitu ya, atau ada equation di itu yang saya submit di WA Bu. Di sana, Pak. Jadi memang file terpisah Pak. Iya, saya satukan, jadikan PDF, submit di WA. Ini saya sering membantu teman-teman di bahasa Inggris, Pak. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Jadi kuis itu kalau kita buat nanti bisa jadi kayak apa aja gitu ya. Oh, ini ada kuis. Nah, ini kalau kita langsung aja preview. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini misalnya soal ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa teman dosen bahasa Inggris juga yang join saat ini gitu. Jadi ini sebenarnya adalah teks, reading text gitu. Nah, ini sebenarnya adalah gambar Bapak Ibu. Ya, jadi saya foto, saya capture, saya taruh di sini. Ya, jadi mungkin kalau kayak equation dan sebagainya juga bisa menggunakan pola seperti itu. Kemudian, nah ini bentuknya adalah matching, ya, bukan multiple choice tapi matching, harus pilih. Matching. Kemudian soal kedua bentuknya true false. Kemudian ada contoh yang lainnya juga. Nah, ini drag and drop Bapak Ibu. Drag and drop text. Modelnya seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk
beragam kuis ini, Bapak Ibu, nanti kita mungkin bisa kasih panduannya atau demo cara membuatnya ya. Karena ini banyak sekali yang harus dibahas kalau beragam kuis ini Oke kan deh. Ya. contoh-contohnya banyak sekali, Pak. Konsultasi private lah ya. Maaf Pak Roni, Ya, Bu. kalau kita pakai snipping aja bisa Pak tadi, yang equation atau rangkaian itu kita snipping aja di file soal kuisnya itu bisa atau nggak kompatibel ya Pak? Harusnya bisa sih, Bu. Bisa Harusnya ya? Oh, oke. snipping tools kan ya, harusnya bisa. Ya, di snipping aja ya. Terima kasih. Kalau Ya. gambar snipping Bu, tapi kalau equation kan sulit di snipping. Ya, maksudnya kalau sudah ada equation-nya kita snipping juga bisa gitu loh Pak. Tapi Ya, kita oke. buat mungkin equation-nya mungkin lebih biasa kita dibandingkan di situ. Oke, Bapak Ibu silahkan Oke, Pak. coba dibuat dulu soal-soal di question bank-nya. Nanti kita coba ini ya, setelah ini ngambil soal dari question bank seperti apa. Pak Kita Roni, namanya satu dong. Pak, tadi kan saya udah nyoba nih Pak, bikin pertanyaan. Terus saya udah coba juga jadi mahasiswa kan, coba ngejawab. Ternyata yang membuat soal ada kesalahan. Nah, terus jadi nggak bisa dijawab pertanyaannya. Nah, terus saya ganti lagi sebagai dosen kan. Nah, tapi waktu saya mau edit kuis saya ini kayak lost track nih. Harus buka apa lagi ya? Maaf Bapak Ibu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu sekarang ambil soalnya. Ini sudah ada 4. Kita coba ambil untuk di balik lagi ke kelas. Oke, tadi kita udah siapkan satu kuis, tapi belum ada soalnya. Ini adalah kuisnya. Kita buka. Belum ada soal, nah baru kita tambah. Nah, posisinya balik lagi ke tadi, Bapak Ibu. Ini untuk mengatur soal-soal yang akan muncul di kuis. Bisa buat baru lagi, ya seperti tadi manual ketika kita buat di question bank. Atau kita sekarang ambil dari question bank. Ya, coba kita ambil from question bank. Nah, jadi kita tinggal ambil, kita pilih mana yang mau dimunculkan.
Ya. Misalnya ini contoh aja saya ambil semua gitu ya. Oke, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, mungkin sekilas saya jelaskan tentang pengaturan layoutnya. Mungkin dari contoh kelas ini mungkin lebih mudah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadinya seperti ini ya. Jadi setiap halaman ya itu bisa terdiri dari satu atau banyak soal. Ya, misalnya di page 1 ini hanya ada satu soal, bentuknya matching ya. Nanti munculnya seperti ini. Ada paragraf, kemudian soalnya di sini. Ya, matching. Di satu halaman. Halaman kedua juga sama, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian halaman ketiga itu ada rangkaian soal. Ada 2, 3, soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya. Nah, kemudian setiap halaman itu saya bagi sectionnya, ya, saya tambahin heading. Nah, misalnya ini adalah unit 6 reading, unit 6 vocabulary, unit 6 language development, dan sebagainya. Nah, ini untuk pembagian supaya mahasiswa nanti mengerjakannya itu mudah, ya, navigasinya mudah. Nah, cara buatnya adalah seperti ini. Misalnya pertanyaan nomor 1 dan 2 ini mau saya jadikan satu halaman gitu, maka kita naikkan aja ini. Yang ini harusnya. Nah, maka di page 1 isinya ada 3 pertanyaan. Oh, yang nomor 3 ini saya mau pisah, jangan dimunculin di satu halaman yang sama, maka kita kita pisah. Ya, maka ini posisinya page 1, 2 soal, page 2 isinya 2 soal juga. Ya. Kemudian supaya lebih jelas bahwa page 1 ini soal tentang apa, kita bisa tambahkan nah, ini dia. Ini section 1. Nah, ini soal semua value soalnya bobotnya adalah 1, 1, 1, 1. Sedangkan secara default di sini totalnya adalah 10. Ya, silakan kalau mau disesuaikan, berarti karena total maksimum grade-nya 10, toh nanti mereka hanya bisa maksimumnya berapa? 4 ya. Jadi ini kita ubah jadi 4. Nah, kemudian ada pilihan apakah mau di shuffle atau tidak. Kalau di shuffle berarti urutan ini akan diacak. Kalau urutan option ABCD secara default tadi udah diacak di persoalnya ya. Kalau sekarang pilihan di sini adalah untuk menshuffle urutan dari soalnya. Oke, saya pilih tidak di shuffle. Setelah selesai kita save. Sudah tersimpan. Coba kita lihat, masuk balik ke kuisnya lagi, pretest 1. Tadi ada keterangan belum ada pertanyaannya, no question edit gitu, sekarang sudah hilang karena sudah ada soalnya. Kita bisa preview, ya. Bisa preview dari sini, atau dari sini juga bisa kita preview. Start. Nah, ini kita seolah-olah jadi apa? Jadi mahasiswa ya. Kita mungkin Bumia mungkin biasanya mencoba ini gitu ya Bu ya, mencoba langsung melihat di sini posisinya seperti apa. Nah, ini kan tadi satu halaman 2 soal, jadi satu halaman munculnya 2 soal ya. Baru next page nanti muncul 2 soal berikutnya.
Finish time. Nah, tadi nggak ada jawaban yang saya jawab, jadi semuanya kosong. Ya. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk kuis. Bentuknya, tipenya beragam Bapak Ibu. Jadi nanti kita ini kali ya untuk bahasnya, untuk pembuatannya kita adakan bisa sesi tambahan atau kalau enggak nanti kami bagikan panduannya. Tapi kurang lebih kuis itu bisa dibuat seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, memang butuh waktu ya untuk membuat seperti ini, butuh waktu dan tidak semuanya bisa menggunakan format ini. Ya, format ini hanya membantu untuk yang multiple choice atau true false. Pak Roni. Ya Pak. Pak, ini Pak, tadi saya ngikutin dari awal. Kebetulan kalau di bidang saya yang statistik, ya mungkin rumusannya juga tidak linear ya, yang aneh-aneh gitu. Ini mungkin pembuatan soalnya harus pakai import karena soalnya ada di luar. Nah, saya cuma mau suggest kalau ini kan sebenarnya sifatnya lebih kepada administrasi, merapikan administrasi proses pendidikan kita aja Pak ya. Jadi e-kampus masuk untuk melihat apakah proses pendidikan itu udah jalan apa belum gitu. Tapi kalau untuk pembuatan soal atau apa mungkin kita masih, atau misalnya interaksi di chat room itu nggak bisa Pak. Karena di chat room itu misalnya saya jelasin bagaimana menjelaskan varian dari varian gitu. Derivatif on derivatif gitu. Itu nggak mungkin ada equation itu bisa mensupport saya punya mau gitu. Nah itu di chat room. Jadi kan saya harus pakai mungkin pakai Zoom gitu yang bisa saya coret-coret di layarnya gitu. Nah, apakah ada hardware lain yang mungkin bisa mendukung untuk proses chat room yang ada di sini Pak? Misalnya saya pakai pad, di situ saya coret-coret untuk menjelaskan interaksi kepada mahasiswa atau gimana Pak? Ya Pak, jadi memang di LMS ini, di Moodle atau e-kampus ini memang keterbatasannya itu Pak. Jadi mungkin saran saya, jadi kelas online kita di e-kampus itu adalah kalau saya boleh bilang ini adalah strukturnya ya, struktur dari rencana perkuliahan dari minggu pertama, minggu ke sampai terakhir bentuknya seperti apa. Kalau bisa kita susun dengan rapi di sini instruksi-instruksi dan sebagainya. Tetapi memungkinkan juga di dalam instruksi ini adalah diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan di luar fitur atau aplikasi-aplikasi selain dari e-kampus. Jadi misalnya kebetulan saja Pak ya, kalau Zoom itu kita punya ada plugin yang bisa diintegrasikan di e-kampus gitu. Jadi nanti kita ini pluginnya belum kami install, masih kami pertimbangkan apakah akan diinstal atau tidak. Jadi kalau saya sih kalau memang bisa di-link-kan itu jauh lebih bagus karena untuk studi ilmu saya nggak mungkin menggunakan model ini secara praktis gini. Ini bagi saya mungkin cuma administrasi pendidikan saya di kampus boleh, tapi kalau untuk proses pendidikan saya nggak bisa. Jadi kalau bisa digabung sama Zoom, so many thanks. Nah itu mungkin lebih praktis gitu. Terima kasih Pak. Oke Pak. Nah contohnya nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya kita tambahkan activity, nanti di sini kalau plugin Zoom itu nanti akan muncul di sini adalah Zoom. Yeah. Jadi kita pilih, nanti kita atur jadwal kegiatannya kapan. Jadi sebenarnya itu hanya mempermudah kita membuat link aja sih, link untuk session Zoom-nya. Nanti mahasiswa di situ
mungkin selama ini kita bagi linknya melalui WhatsApp atau melalui email gitu ya. Nah, nanti mereka bisa start join Zoom-nya melalui akun dari e-kampus masing-masing gitu. Tapi Ya, itu untuk masih kami pertimbangkan Pak untuk apakah plugin Zoom-nya mau kita aktifkan karena ya juga Pak. lisensinya masih terbatas yang kita punya Ya, saat ini. iya. Karena selama ini juga saya pakai cuman Zoom dengan PUI saja. Jadi datanya Ya, ya, masuk memang PUI betul. semua. Jadi apa namanya diskusi, misalnya turunan rumus gitu, diskusi itu saya diskusi pakai Zoom karena bisa saya coret-coret gitu. Ya, hari Jumat Pak, di hari Jumat nanti kita akan Benar ya Pak Hermanto ya? introduce beberapa tools. Nah, Ya. nggak tahu apakah nanti bisa dimanfaatkan atau tidak Pak. Ya, oke, thank you Pak. Saya kira itu baik, betul. Pak Roni, kami dari VCD juga membutuhkan hal yang semacam itu. Ya, Ya, nggak bisa dengan just teori aja, itu nggak bisa. Kita harus jelaskan dengan mencoret-coret, dengan menggambar, dengan itu saya Ya. kira lebih baik. Ya. Betul Pak Hermanto, betul. Ya. Contoh aja Bapak Ibu, hari Jumat itu contoh yang paling simpel lah ya, yang kami mau sampaikan itu adalah salah satu fitur yang sebenarnya udah ada sejak lama, tapi mungkin jarang kita pakai, itu adalah Jamboard ini Bapak Ibu. Ini contoh aja Bapak Ibu ya, ini preview untuk hari Jumat besok. Nah, Jamboard ini mirip whiteboard Pak Joseph. Oh, Jadi ya. kita bisa coret-coret dan sebagainya, itu mirip apa yang ada di Zoom. Jadi kalau Google Meet tidak memiliki fasilitas whiteboard, Nggak punya, ya, hanya Zoom. nah kita bisa Google Meet plus dengan apa Jamboard gitu. Jadi yang kita Ya. share screen ke mahasiswa adalah ini gitu. Ya, saya Untuk bisa gambar, foto kita bisa pakai. tinggal beli hardware-nya aja Kita tambahan, bisa jadi coret. kita bisa coret pad-nya Pak. Bisa pakai bantuan pad. Saya, Oh ya betul Pak. iya, pakai pad Hermanto. Karena kalau menggunakan kursor kurang nyaman ya Pak. Ya. Nyaman. Ya, harus pakai pad, digital pencil begitu, itu saya kira lebih. Ya. Ya. Karena gini Pak, Ya ini kan bisa Pak, kompatibel. karena kan apa namanya? Pencil bisa. Karena Moodle ini kan duluan ada sebelum Zoom Pak. Ini salah satu yang paling tua ini sebenarnya Moodle-nya ini. Ya. Jadi apa namanya, harus memang join sama yang baru-baru gitu Pak. Baik, setuju. Iya Pak, betul. Setuju Pak Yosef. Oke, Bapak Ibu, kuisnya apakah udah bisa atau ada pertanyaan lagi? Pak Roni, mau nanya dong. Pak, tadi kan saya coba ini Pak, bikin, terus coba menjadi siswa juga. Ternyata kurang sempurna, jadi nggak bisa digunakan gitu, karena ada bagian yang ditulis di situ, bagian yang belum di-update sama dosen gitu kan. Itu kita harus nge-trace lagi kan dari awal Pak. Bagian yang belum diupdate, maksudnya gimana Pak? Tadi kalau nggak salah, saya ada yang belum masukkan angka batasan nilai atau apa gitu kan, ada tulisannya mereka saya lupa. Nah, berarti kan kita harus nge-trace lagi tuh dari awal ya Pak. Nah itu enaknya Iya, Pak. cara singkatnya ya, karena kan lumayan juga tuh tahapannya, satu-satu kita liatin. Kalau cara singkatnya memang nggak ada Pak cara singkatnya. Oh. Tapi gini Pak, kalau jadi ada beberapa solusi gitu ya yang kami coba sediakan gitu. Pertama, yang paling tradisional adalah ya melalui pelatihan seperti ini, nanti kita tambah dengan manual book. Dan semoga itu sebenarnya kebiasaan sih Pak ya. Kalau udah terbiasa nanti pasti langkah-langkah yang harusnya diisi itu mungkin supaya nggak ketinggalan lagi. Nah, kedua sebenarnya kebetulan dari rektorat kemarin juga menambahkan tim ya untuk di e-kampus. Jadi sekarang ini posisi e-kampus itu saya dibantu dengan mahasiswa saja Pak. Nah, sekarang ada tambahan mahasiswa. Memang mahasiswa-mahasiswa ini nanti akan akan bekerja untuk membantu Bapak Ibu ya. Membuat
apapun untuk persiapan kuliah online ini. Misalnya mulai dari menyusun konten-konten yang ada di e-kampus, ya. Tentu saja skenario dan materinya dari Bapak Ibu ya. Nanti tinggal diberikan aja ke kami, ini materi mau diupload di minggu keberapa dan sebagainya, instruksinya mau seperti apa, jadi kami bisa bantu. Termasuk kuis. Kuis itu seperti yang saya contohkan tadi dari kelas bahasa Inggris, itu dari kami yang membantu upload, Pak. Kami yang membantu setting sehingga kuisnya bisa muncul seperti itu gitu. Tapi semua soal itu dari tim dosen-dosen bahasa Inggris yang menyiapkan soalnya, kunci jawabannya seperti apa. Jadi kami tinggal pasang-pasang seperti itu. Nah, nanti juga untuk pembuatan materi video yang terkait dengan di hari ketiga tadi ya, video atau yang lainnya itu bisa juga Pak, nanti dimanfaatkan, kirim materinya ke kami, nanti tim kami yang akan mengolahnya. Pak Roni, untuk link yang baru ini per semester depan ya Pak, atau gimana? Maksudnya ini ya Bu ya, yang Moodle Dev ini? Yang Moodle, ya karena gini Pak, materi kita tentunya semua dosen sudah ada di pressuniv.net. Nanti kan kalau pakai ini materi yang lama kan, kalau misalnya mata kuliahnya masih diimplementasikan di semester depan, mesti dimigrasi ya, di migrate. Itu apakah nanti masing-masing dosen atau nanti dibantu tim kampus? Gimana Pak? Kita yang migrasikan Bu. Jadi nanti ini kan masih temporary Bapak Ibu. Jadi kami masih develop terus. Nanti setelah selesai kami juga sesuaikan waktunya dengan nanti akhir semester. Jadi setelah akhir semester mungkin e-kampus akan kami nonaktifkan dulu. Itu karena kami akan melakukan migrasi dari yang lama menjadi yang baru. Nah, termasuk kelas-kelas Bapak Ibu yang hari ini mulai uji coba dibuat hari ini, apakah nanti akan dipakai untuk yang sebenarnya ataukah hanya untuk latihan, nanti bisa informasi ke kami. Kalau memang ya akan dipakai, ya, nanti akan kami migrasi, Bu. Oh ya, berarti nanti kalaupun ada update kita langsung ke yang baru ini ya, Pak Roni ya, tidak ke yang lama lagi. Baik. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Yang lama akan ditimpa dengan yang baru ini, Bu. Oh ya, baik. Makasih, Pak. Pak Roni, maaf. Berarti data yang lama yang di e-kampus juga nggak bisa, akan hilang ya, Pak? Sementara ini polisinya adalah kita akan tetap simpan data di 1 tahun akademik sebelumnya, Bu. Oh, jadi masih bisa ya? Maksudnya kalau mau, maksudnya kapan terakhir Pak supaya sempat download dulu Pak? Oh, itu nanti pun tidak kami hapus Bu, cuma kami kami secara sistem kami hilangkan di e-kampus, tapi datanya kami backup Bu. Oh iya, tapi kalau nggak bisa masuk kan sama aja Pak. Iya betul. Jadi kapan Pak dinonaktifkannya? Pasti nanti setelah ini Bu, setelah akhir semester ya, mungkin tanggal. Oh oke, nggak mendadak ya Pak ya? Enggak, nanti kami kasih pengumuman pasti. Oke, ya Pak, terima kasih Pak. Pak Roni, bisa usul Pak Roni? Pak Roni? Ya. Halo? Ya. Pak Roni, Pak usul. Saya tadi Pak. Ini kan agak, ya saya mungkin agak gaptek gitu ya, agak lebih complicated dibanding dengan yang sebelumnya Pak. Saya usulkan aja ini seperti yang sebelumnya, itu ada guidance tertulis gitu Pak, dari kami supaya bisa coba-coba gitu loh. Selain ngikutin ini Pak Roni, juga ada guidance gitu, tertulis yang bisa kita praktekkan gitu, sehingga akan juga. Sebab kalau manual ya Pak maksudnya Pak, manual maksudnya manual, Pak. Ya manual. Manual ya, bagus Pak usulnya Pak. Manual ya, itu manual penting sekali Pak. Ada Pak, sudah ada. Lihat aja. Manualnya ada Pak. Ada, Pak. Oh sudah ada. Bapak masuk di. Sudah ada. Tinggal di download. Oh sudah ya, ada. Di training hub tadi Bapak Ibu. Oh oke. Terima kasih. Kan ada training resources. Nah ini materi-materi yang beberapa yang akan kita pakai selama 3 hari ini ada. Mungkin kalau kita lihat ya, jadi Bapak Ibu bisa mulai baca-baca dulu. Jadi besok hari Jumat itu kita akan coba membuat rekaman video menggunakan Camtasia.
Kemudian softwarenya nanti bisa download dari sini untuk install dulu sebelum hari H gitu. Interaktif konten lainnya tentang Padlet, Slido, masih beberapa belum kami update di sini Bapak Ibu. Ada Flipgrid, Trello dan lain-lainnya. Pak Roni, saya malah nggak bisa, saya nggak punya akses yang training hub Pak, cuman dikasihnya yang course yang saya request aja Pak. Oh, oke Bu. Nanti kami tambahkan. Ya, makasih ya Pak. Iya. Pak Roni. Halo. Ya. Halo, ya. Halo. Pak Roni. Ya, oke. Ya Bu. Pak, saya pengen tanya ini loh Pak, untuk manajemen bank soal itu loh Pak, itu apakah kalau kita ini punya kelas yang berbeda, soal itu bisa diakses di kelas yang beda, misalkan saya ngajar kelas pengantar dan kelas intermediate, misalkan gitu ya. Saya udah buat bank soal di kelas pengantar gitu. Lalu kemudian saya mau pakai itu untuk saya ambil sebagian di kelas intermediate, misalkan untuk review atau untuk mengulang sedikit lah materi di intermediate dengan dikasih tes dari situ misalkan. Nah itu bisa nggak ya Pak? Apakah ini satu kelas bank soalnya satu sendiri, satu kelas bank soalnya sendiri, atau bisa antar? Satu kelas satu bank soal. Oh, nggak bisa antar kelas ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi yang kita buat misalnya di kelas pengantar tadi ada beberapa yang kita mau ambil, berarti kita ekspor, Bu. Jadi ambil kita pindah ke sana gitu ya? Ya, beberapa soalnya tadi kan saya contohkan import ya. Nah itu kita bisa ekspor juga untuk kita nanti import balik di kelas yang lain gitu. Oke, makasih Pak. Ya Bu. Pak Roni, izin. Ya Pak. Masih di topik yang tadi yang secara teknis yang disampaikan Bu. Yang masalah kategori itu Pak, tadi pemilihan kategori untuk bank soal tadi itu bisa lagi nggak? Kayak saya skip kayaknya. Oke. Itu ada top, ada sejajar, itu tadi saya agak skip sedikit aja. Oke, bentar. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu ke menu sini. Kita dulu di model yang lama ya, di e-kampus yang lama langsung kita bisa akses question bank, ada di menu sini. Sekarang nggak ada, kita karena itu disembunyikan. Masuk ke more, kemudian di sini question bank, kita masuk, kemudian ada kategori. Nah, oke, saya contohkan aja Pak, saya buat kategori baru, misalnya sub DLC gitu ya. Oh, oke. Nah, maka ketika saya buat tadi kan posisi parent-nya adalah default DLC. Ya, maka ketika saya buat sub itu jadinya, nah seperti ini Pak. Topnya adalah ini, topnya adalah nama kelas. Ya. Di dalam nama kelas, ini nggak bisa ada yang sejajar dengan top ini Pak. Ya, jadi yang kita buat kategori apapun selalu di dalamnya. Ya, jadi udah dibuatkan satu secara default. Ini yang saya buat tadi. Pilihan ganda topik 1 ini berarti posisinya kan sejajar ya Pak ya, antara default dan pilihan ganda ini sejajar. Sedangkan sub DLC ini kan menjorok lebih ke dalam Pak, ini berarti sub dari DLC gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin nanti aplikasinya kayak ini sebenarnya untuk grouping aja sih Pak, untuk grouping saja. Soal ya. Ya, grouping soal. Jadi misalnya kayak yang di kelas bahasa Inggris pun misalkan soal grammar, soal apa betul, apa gitu-gitu ya, supaya kita mudah ngelihatnya. Nah, ini pun saya males bikin strukturnya, akhirnya saya pecah-pecah aja ini. Ini semuanya posisinya di bawah top semua, Pak. Gitu. Oke, nggak ada sub. Oke. Gitu. Oke, berarti nanti pas kita bikin question bar itu kita pilih kategori dulu ya, di mana kita mau letain, di mana kita mau taruh ya. Betul, di mana kita mau taruh. Oke, Pak Roni, thank you Pak Roni. Karena itu ngaruhnya Pak Roni izin tanya Pak. Ya Bu. Mau tanya tadi, saya juga nggak ada yang training hub di tampilan saya. Terus yang kedua, kalau tadi di kampus yang lama kita masih bisa akses kan, meskipun nanti sudah dinonaktifkan.
Kan kalau yang dulu kayak psikologi kita bisa lihat di archive. Nah, itu Oh, di kampus lama masih bisa diakses nggak Pak? Caranya gimana? jadi Kalau nanti sudah nonaktif. sebenarnya bukan Iya, Pak. bukan begitu, Bu. Jadi yang kami ubah itu sebenarnya tampilan ya. Jadi secara tampilan dari e-kampus yang saat ini, yang yang ini nanti akan kami ubah semua sehingga tampilannya nanti seperti ini, Bu. Kemudian data isi yang ada di dalamnya itu masih sama persis. Iya. Ya, masih sama persis. Oleh karena itu akun yang Bapak Ibu pakai pun nanti pasti pakai akun Bapak Ibu yang aktif saat ini, bukan yang dipakai untuk pelatihan ini gitu. Oke, jadi yang e-kampus yang lama, yang dulu itu kita masih bisa akses, Pak. Masih, Bu. Ini nanti akan hilang, Bu. Cuma domainnya aja yang beda ya. Ya, ini domain ini nanti akan hilang. Ya, nanti semua akan mengakses ke sini. Ketika mengakses ke sini, nanti tampilan yang muncul bukan ini lagi, tapi yang muncul adalah ini. Oke. Ini jadi ya ini nanti berubah dengan yang dulu masih ada. Terus Pak, yang tadi mahasiswa yang akan bantu itu hanya untuk mata kuliah English aja atau untuk kita semua Pak? Yang nanti katanya bisa bantu untuk upload dan sebagainya. Semua, Bu. Untuk semua. Kalau kita butuh misalnya bantuan, oke deh kalau gitu. Ya. Jadi tinggal kontak aja. Nanti misalnya ada bahan yang akan diupload, nanti mereka kirim ke mereka, terus nanti mereka yang upload. Tapi kita juga bisa sendiri kan, maksudnya bisa melakukan sendiri kan? Betul. Bisa sendiri, bisa coba sendiri, atau kalau butuh bantuan bisa menghubungi kami. Beberapa dosen udah melakukan seperti itu, misalnya untuk kuis atau untuk apa, kirim materinya lewat email, nanti kami bantu pasangkan, nanti dosen tersebut cek sekali lagi, Bu. Jadi jangan langsung dibiarkan kasih ke mahasiswa, dicek dulu apakah yang kami buat udah betul atau belum. Kalau masih yang salah, kami dihubungi lagi salahnya di mana biar langsung diperbaiki. Sesuai. Ya. Oke, makasih Pak Roni. Makasih. Pak Roni mau tanya Pak, kira-kira kita sudah bisa mulai masukin slide dan latihan lagi tuh kapan ya Pak? Yang di domain e-campusnya. Saran saya, kalau Bapak Ibu memang mau pakai kelas-kelas yang ada saat ini, yang untuk latihan ini mau diisi yang sebenarnya, nggak apa-apa. Ya, malah itu lebih bagus menurut saya ya, supaya kita juga nggak buang-buang waktu. Jadi yang dipakai latihan hari ini itu bisa langsung diisi dengan skenario sebenarnya, karena link ini juga akan kami tetap buka terus. Sampai nanti ketika kita memang mau melakukan migrasi, kita akan berikan pengumuman, nanti misalnya dosen Bu Tiva ingin materi yang ada di pelatihan mau dipakai semuanya, nanti akan kami migrasi, Bu. Tapi mungkin yang kelas yang lain nggak dipakai, karena itu hanya sebatas untuk latihan, uji coba, ya berarti kelas itu tidak kami migrasi. Oh baik Pak. Terima kasih banyak Pak Roni. Ya Bu. Ya, Pak Roni. Halo. Ya Pak. Halo. Ya, tadi kan ada mahasiswa bisa bantu kita. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka standby di kampus nggak? Sebab kalau hanya manual aja kan kadang kita masih bingung ya. Kalau mereka misalnya suatu saat saya ada waktu ke kampus, ada mahasiswa yang siap untuk bantu itu. Sebab kan selain pelatihan sendiri itu kan pasti ada juga guidance-nya. Kadang-kadang kan juga nggak mengikuti manual kalau kita nggak paham itu kan kalau mereka yang sudah lebih paham, mahasiswanya sudah paham. Jadi saya ada rencana suatu saat kalau ke kampus mereka ada. Ya kebetulan nggak ada semua Pak mahasiswa. Oh gitu, nggak ada kebetulan, semua ya. Mayoritas ada di luar kota. Di luar kota karena hanya ada 1 atau 2 yang memang domisilinya di area Cikarang. Tapi kebetulan ada juga yang sudah bekerja, jadi hanya available mungkin sore gitu Pak. Oh gitu ya. Bisa bikin janji sama mereka ya? Bisa Pak, nanti kita atur cara komunikasinya seperti apa Pak. Oke, makasih kalau gitu Pak. Ya Pak. Oke, Bapak Ibu mungkin karena ini udah hampir habis waktunya, jadi mungkin beberapa hal bisa kita follow up di hari kedua besok.
Mungkin beberapa yang saya mau tunjukkan untuk hari ini adalah sebenarnya tadi untuk ini ya, apa? Sorry. Oke, ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu. Jadi menu ini ya di more kita pilih lagi. Nah, kemudian di sini ada tadi yang kita bahas question bank. Nah, kita lihat di bagian ini Bapak Ibu user. Nah, user ini nanti untuk ada beberapa yang kita bisa pakai yaitu enrollment method dan grouping ya. Nah, kita pakai dulu enrollment method. Jadi nyambung ke yang saya sounding tadi di awal Bapak Ibu. Nanti pelaksanaannya adalah setelah PUIS menyiapkan semua kelas Bapak Ibu sesuai dengan jadwalnya, maka kami akan ambil data untuk generate kelas-kelas online, kemudian otomatis dengan enrollment code ya. Enrollment code itu sebenarnya bermanfaat untuk mahasiswa yang telat enroll. Pak Roni, maaf ini gambarnya hanya blank aja di kamera saya. Bapak Ibu yang lain, apakah bisa lihat? Ada bisa Pak. Bisa ya? Ya, jelas Pak Roni, kita bisa dapat, bisa lihat. Bisa. Mungkin koneksinya Bu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kode-kode enroll tadi itu memang akan otomatis kami generate juga dan kami kirimkan ke email Bapak Ibu. Yaitu bisa dimanfaatkan kalau ada mahasiswa yang telat enroll. Ya. Karena kan mahasiswa akan otomatis kami enrollkan, kami ambil data dari PUIS, tapi karena kondisi biasanya mahasiswa itu enrollnya tidak banyak yang telat, jadi kami mungkin hanya pantau sampai 1 bulan awal, kami akan bantu enroll secara otomatis. Selebihnya mungkin kami nggak akan lagi pantau data dari PUIS untuk di-enroll, ya. Selebihnya nanti mohon maaf, mahasiswa yang terlambat itu mungkin akan menghubungi apakah ke akademik atau ke Bapak Ibu, ya. Mungkin dari akademik nanti kami akan berikan daftar, ya, daftar kelas dengan kode enrollnya apa, sehingga bisa diberikan ke mahasiswa agar bisa join di kelas e-kampus. Nah, sebenarnya kode enroll itu, Bapak Ibu, itu kita buatnya di sini. Ya. Metodenya adalah self enrollment. Di sini sudah ada satu self enrollment. Ya. Kalau kita mau lihat, sekarang user yang join melalui metode self enrollment ini belum ada, masih kosong. Ya, yang secara manual baru satu, karena itu saya tadi yang join secara manual. Ya, sebagai teacher di sini. Nah, yang melalui self enrollment masih 0. Ya. Cara buatnya adalah kita coba buka settingnya, edit. Kalau kita biarkan namanya, maka akan tetap menjadi namanya self enrollment, kecuali kita buat nama baru. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, enrollment key. Kita taruh di sini. Apakah kodenya 1, 2, 3, 4 misalnya seperti ini, ya, atau terserah dari Bapak Ibu prefernya apa sebagai enrollment key-nya. Nah, nanti dari kami akan generate enrollment key, biasanya random number, ya, 4 digit number. Kalau Bapak Ibu lupa misalnya enrollment key saya apa ya, untuk kelas saya apa, walaupun itu udah kami kirim di email, tapi kalau lupa Bapak Ibu bisa lihat. Ya, bisa lihat misalnya enrollment key-nya apa sih, bisa aja dilihat, oh ternyata 1, 2, 3, 4. Ya. Atau ternyata ini kok random number-nya sulit diingat gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa ubah misalnya menjadi yang lebih mudah diingat misalnya. Kemudian jangan lupa save.
Nah, sekarang untuk praktek, ya, Bapak Ibu silakan buat, ya, saya cancel dulu. Silakan semuanya nanti Bapak Ibu buat. Apakah menggunakan self enrollment yang default ini tinggal diedit, ya, atau kita buat baru, ya. Kita buat baru. Namanya please join misalnya, ya. Kodenya adalah 12345. Oke. Secara default kalau join menjadi student. Kemudian kita tambahkan metodenya. Udah jadi. Nah, jadi nanti mahasiswa punya pilihan ketika membuka kelas ini apakah mau join di sini, tapi ini belum disetting kodenya, atau nanti melalui please join ini. Ya. Nanti tinggal masukkan kodenya, kalau benar maka akan berhasil join sebagai partisipan di kelas ini. Ya. Nah, sekarang tugasnya, ya, sambil kita tutup untuk sesi hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu buat satu enrollment tipenya adalah self enrollment, buat baru, kasih nama, kasih kode, kodenya diingat-ingat, kalau perlu disimpan, nanti kodenya dikirim Bapak Ibu, dikirim ke teman-teman dosen yang lain. Jadi kita invite teman-teman dosen yang lain sebagai student. Ya. Nanti teman-teman dosen yang berperan sebagai student di kelas kita akan mencoba mengerjakan kuis, mencoba mengerjakan assignment. Jadi kita bisa lihat kalau sudah ada mahasiswa yang mengerjakan assignment, nanti kita kasih nilainya seperti apa dan sebagainya. Ya. Nah, saya kasih contoh aja. Ini tadi kodenya sekali lagi adalah 12345 ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau coba bisa langsung masuk ke courses tadi, ya. Cari aja nama coursesnya adalah Digital Literacy and Communication, ya. Silakan klik. Nanti kalau diminta kode enroll-nya masukkan 12345. Silakan Bapak Ibu kalau mau coba. Pak Roni. Ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Ini kan kita untuk silabus kan udah setiap awal semester itu sebelum semester mulai untuk bisa lihat partisipannya atau yang udah enroll di kelas kita kan kita harus isi silabus ya. Nah, silabus itu udah lengkap semua di PUIS. Apakah nanti itu pada akhirnya dilingkan ke e-kampus kita? Jadi sini kita nggak harus lagi isi silabus atau apa gitu. Jadi data yang dari PUIS ditarik ke sini automatically. Sementara ini belum Pak. Belum ya? Belum sampai ke sana. Oke. Pak Roni, maaf tadi tolong cara ngebuka itu gimana Pak? Cara yang enroll sih udah, cuma nggak maksudnya pada saat kita membuat kita awalnya buka dari apa dulu? Oh, oke. Saya lost tadi. Kan Bapak Ibu udah ada yang join di kelas saya? Udah, kalau saya tuh udah daftar. Cuma kalau kita mau bikin sendiri nggak ada kelas. Lost. Udah muncul ya, satu orang ini, satu enroll student. Kalau saya mau lihat di participant, Pak Erik ya, Pak Erik udah join ini. Last access 1 menit yang lalu. Oke, di sini Pak Erik, jadi untuk buat enrollment method, dari setting course yang general, di atas ini, pilih more. Oh, oke. Nah, di sini yang tadi pilihan more itu salah satunya question bank tadi ya, yang kita bahas. Nah, di sini ada user. Oke. User, pilih enrollment method, Pak. Siap. Pilih enrollment method, kemudian kita buat baru. Pilih langsung add method, pilih save enrollment. Oke, siap. Gimana cara masuk ke course-nya Pak Roni? Caranya Bapak Ibu masuk balik ke dashboard atau klik di sini ya. Course archive page ini. Iya. Ya. Nah, ini kan halaman khusus untuk courses ya.
Ini adalah course saya. Kemudian ini courses yang lain-lainnya gitu. Nah, caranya kita cari aja, Pak. Kalau di sini mencari satu persatunya sulit. Iya, iya. Thank you, Pak. Thank you. Saja gitu, Pak. Nah, ini muncul, langsung kita pilih, masukkan kode enroll-nya. Iya, iya. Thank you. Udah ada lagi, Bapak Ibu yang join? Saya coba join, Pak Roni, kelihatan nggak? Ya, ini Bu Yunita udah masuk, Bu Siska juga udah masuk, Pak Rinaldi udah masuk. Nah, nanti besok ini ya, Bapak Ibu, hari ini buat dulu kode enroll-nya apa, dibagikan ke teman-teman, di-invite supaya masuk sebagai student. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya student ya, walaupun sementara gitu, jadi bisa mencoba mengerjakan kuis, upload tugas, nanti kira-kira hasilnya seperti apa, kita kasih komen, feedback, kasih grading, hasilnya seperti apa. Jadi besok bisa kita demokan interaksi antara dosen dan mahasiswanya seperti apa. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?